mengenai Joko Widodo. Karena saya ketemu saudara, jadi kebetulan cari-cari ketemu yang namanya Joko Widodo ini di Universitas Gadjah Mada, tapi bukan Joko Widodo saudara. Ternyata yang ditemukan itu namanya adalah Hari Mulyono, almarhum Hari Mulyono saudara. Hari Mulyono meninggal pada tahun 2018 ya, waktu itu katanya meninggalnya tiba-tiba dan di waktu itu Jokowi sudah menjadi presiden dan yang namanya Hari Mulyono ini mendapat limpahan saudara. Jadi harta kekayaan atau mungkin harta kekayaan Joko Widodo lah. Joko Widodo sudah berhasil ya kan dan banyak duitnya, tapi tiba-tiba si Hari Mulyono ini meninggal dunia saudara. Dan waktu itu mungkin terlintas di benak Joko Widodo, saudara. Jadi dia bagaimana kalau yang namanya si Hari Mulyono itu dirubah menjadi dirinya. Nah ini saudara, ini adalah sebuah imajinasi, sepertinya imajinasi ya. Dia ingin membuat yang namanya Hari Mulyono menjadi Joko Widodo. Padahal Hari Mulyono ini adalah iparnya, saudara ipar daripada Joko Widodo. Ya kan, dia adalah suami daripada Idayati, ya kan, adik daripada Joko Widodo. Mungkin gara-gara dia tidak kuliah, ya kan. Tapi bagaimana caranya dia pikir, wah ini saya akan ambil deh data-data mengenai Hari Mulyono ini, saudara. Dan waktu itu ketahuan juga dan begitu pedenya Joko Widodo pede, saudara. Waktu itu tahun berapa ya kan diadakan pertemuan di Ambarukmo. Ya kan diadakan pertemuan di Ambarukmo mungkin silaturahmi lah ya kan pokoknya pertemuan mengenai Fakultas Kehutanan. Nah ini saudara yang bernama wanita ini yang bernama adalah Evi Yulia. Dia melihat gerak-geriknya waktu itu Joko Widodo itu agak sedikit mungkin berbeda saudara, berbeda. Jadi waktu itu dia kumpul-kumpul, terus dia ada yang buka-buka foto di reuni itu, ya kan di sana ada Joko Widodo, mungkin Joko Widodo sudah berlaku sebagai yang namanya Hari Mulyono, tapi disentuh oleh yang namanya si Evi Yulia ini, saudara, ya kan bahwa ini adalah Hari Mulyono. Dan sedikit agak, saya lihat sedikit agak kaku ya Joko Widodo di dalam masalah ini. Dan ternyata yang namanya Hari Mulyono ini saudara, dia punya anak 2, cakep-cakep saudara, cakep-cakep. Ya kan namanya dikasih nama seperti rimba-rimba begitulah, seperti rimba-rimba. Dan anaknya cakep-cakep. Seharusnya anak ini yang bisa menjadi anak Joko Widodo itu cakep saudara. Bukan seperti Gibran atau Kaisang ya kan, atau si Kahiyang saudara. Kalau ini anak daripada si keponakan Jokowi ini, ya kan anaknya daripada si Hari Mulyono, Insinyur Hari Mulyono ini, almarhum Insinyur Hari Mulyono ini, cakep-cakep saudara. Laki sama perempuan, cakep-cakep. Nah ini saudara, mengapa dia tidak dia sekalian diaku anak? Dia hanya mengaku yang namanya Hari Mulyono diaku sebagai Joko Widodo. Dan sepertinya dia bermain-main dengan yang kita ungkap kemarin, ada ini sepertinya nama rektor daripada Universitas Gadjah Mada. Waktu itu tahun mungkin sekitar tahun 2014 ya. 2014 ada saudara, ada peran daripada si rektor ini terhadap Joko Widodo. Mungkin semua data-datanya diberikan ya kan. Dan akhirnya apa? Dia mendapatkan Joko Widodo ini mendapatkan formulir seperti form tapi jelek saudara. Dan itu ditulislah namanya jadi Insinyur Joko Widodo. Ini asal mulanya. Dan nama Joko Widodo itu sepertinya diakui oleh orang-orang yang oleh mungkin orang-orang yang berada di dalam manajemen UGM. Ini saudara termasuk adalah wakil rektor dan semua orang tetap sepertinya mereka kompak, ya kan mereka kompak. Dia mengatakan bahwa inilah Joko Widodo, saudara. Tapi dari murid-murid yang lain itu dia mengatakan bahwa
Joko Widodo tuh bukan itu. Nggak ada Joko Widodo di sana. Yang ada adalah Hari Mulyono. Nah ini ya, akhirnya ini menjadi rame. Ya kan, menjadi rame. Akhirnya muncullah sampai sekarang yang namanya ijazah palsu daripada Joko Widodo. Gitu. Orang tuanya masih ada di iya, sini. iya. Tapi Ali Mokhtar Ngabalin dengan Bahlil ini, mereka itu tidak mengakui kalau mereka itu dari Masoi, Maluku Tengah. Mereka selalu menyatakan bahwa mereka itu dari Papua. Waduh. Karena padahal mereka tuh lahir besar di daerah sini. Nanti sudah setelah kuliah itu baru mereka ke Papua itu. Baru di sana lalu mereka mengklaim bahwa mereka Papua. Papua apa sih? Mereka memang dari sini, kok lahir besar di sini. Kan gitu. Lalu yang berikut begini, saya juga apresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh KDM. Tapi ada beberapa persoalan yang perlu saya soroti juga. Yang pertama terkait dengan apa program yang nanti mau dijalankan itu, dicanangkan itu vasektomi itu. Ini saya rasa juga bertentangan juga dengan hak asasi manusia. Bagaimana seorang pemerintah, seorang gubernur pemerintah daerah mau memberikan bantuan kepada warganya yang miskin ekstrem, tapi harus memenuhi syarat, yaitu vasektomi itu, pemutusan apa itu, benih-benih itu tuh, sperma itu, untuk dia tidak reproduksi itu, untuk tidak lagi bisa berproduksi. Itu juga salah, bertentangan dengan asas-asas kemanusiaan. Gimana kalau cuma hanya mau membantu, ya silakan membantu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Eres, aku potong sedikit Bang. Itu Abang penilaiannya dengan KDM ya Bang. Aku mau bertanya dengan Abang ini. Kalau menurut Abang, kalau Pak Anies, pandangan Abang seperti apa? ya kalau Anies kan saya juga nanti kalau saya mau menyampaikan, kan nanti terkesan kan apa begitu pendapat saya subjektif begitu. Ya, pendapat maksudnya. Abang ini yang aku bertanya gitu, pendapat Abang. Ya. Kalau Anies itu saya tidak perlu bicara lagi, kalau kebetulan saya kan Muslim. Jadi begini, Anies itu anggap saja kita ini lagi menggeluti Al-Quran, lalu sudah selesai tuntas itu 30 juz. Tidak perlu lagi kita mau bicara Anies lah. Anies kita sudah hatam, dia sudah hatam itu Al-Quran 30 juz itu. Apa ya? Sebenarnya apa kekurangan yang ada pada Anies? Tidak ada. Oke. Dari sisi intelektual, dari sisi kebijakan dan segala terpenuhi untuk menjadi seorang ulil amri, sebagai seorang pemimpin untuk bangsa dan negara ini. Dan kita butuhkan itu. Tapi kita pahami bahwa republik ini memang sudah dibentuk, di setting seperti itu. Jadi orang-orang cerdas, orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur di republik ini tereliminasi. Kan gitu aja. Saya sepakat dengan Bang Putra Kandi tadi. Kalau saya sendiri, kalau sistem kepemiluan kita, regulasi ini tidak diperbaiki, saya juga mau menyuarakan. Tidak usah lagi ada pelaksanaan pemilu untuk presiden 2029, tidak usah lagi. Lebih baik duit untuk pelaksanaan pemilu itu dibagikan aja ke panti-panti jompo, para fakir miskin, untuk mereka menikmati kaum duafa itu, yang betul-betul menerima itu. Anggaran ratusan triliun itu. Bang RS, maaf Bang RS. Saya mau nanya dikit nih. Dengan terjadinya proses degradasi di negara kita saat ini, kalau menurut Bang RS, sistem apa yang perlu kita benahi untuk menghadapi Pilpres 2029 nanti? Kira-kira sistem yang mana? Udah, kembalikan aja ke amandemennya. Itu aja kok repot. Kembalikan ke Undang-Undang Dasar 45. Selesai. Begini Bang. Yang saya lihat, apabila pola ini masih terus digeluti oleh pemerintahan saat ini kayaknya menjadi momok bagi yang lain untuk mengikuti Pilpres gitu loh. Menjadi momok yang menakutkan gitu loh. Kalau si A maju, udahlah, kita nggak usah maju lagi. Ini si A ini udah maju. Nah, takut itu trauma masa lalu gitu loh. Ya, jadi begini, kalau ditanya soal itu, kan tentunya kita menginginkan regulasi, perubahan regulasi. Tapi sepanjang apa yang menjadi keinginan, menjadi harapan, mimpi masyarakat seantero republik ini, kalau tidak diapresiasi atau ditunjang oleh pemerintah, dalam hal ini presiden atau para elit bangsa ini, kan kita butuh politik will-nya presiden. Kalau memang presiden dalam hal ini Prabowo juga masih berkeinginan, masih berambisi untuk menjadi presiden, dan
dan masih terus berambisi untuk menjadi pemimpin, mendapat legitimasi menjadi orang nomor satu di Republik ini, jangan berharap untuk pemilu kita ini berjalan dengan baik. Nah, Saya ambil contohnya yang paling sederhana yang baru terjadi di daerah saya. Di daerah saya itu kemarin itu pilkada bupati itu 4 pasangan. Yang satunya itu suaminya itu bupati 2 periode. Lalu dia tuh anggota DPD 2 periode, anggota DPR RI itu 1 periode. Lalu yang satunya itu 3 kali menjadi anggota DPR biasa, lalu 1 kali menjadi anggota ketua DPR di kabupaten ini. Lalu yang satu itu 3 kali anggota DPR kabupaten, 1 kali anggota DPR provinsi. Sementara pemenang ini tidak pernah berada di kabupaten ini. Dia itu tinggal di Jakarta. Dari kecil sampai besar itu di Jakarta. Istrinya itu komisioner KPU. Lalu dia terafiliasi dengan elit-elit bangsa karena dia juga ada di satu OKP. Lalu dia juga bagian lingkaran dari pejabat bupati di daerah saya. Akhirnya dia yang dimenangkan dengan cara-cara yang tidak manusiawi gitu, maksudnya tidak sesuai dengan produk perundang. Ini bobroknya sistem demokrasi kita, sistem kepemiluan kita. Jadi saya sama dengan Bang Putra Gandhi, kecuali kita kembali ke Undang-Undang Dasar, amandemen Undang-Undang kita kembali kepada Undang-Undang Dasar. Tapi kalau sepanjang proses ini masih berjalan, itu bullshit itu untuk kita melahirkan pemimpin yang baik dan pemilu yang bersih. Tidak akan ada. Kecuali dirubah total. Tapi kalau enggak, lebih baik enggak usah ada lagi pesta demokrasi. Duit itu diberikan kepada kaum duafa, fakir miskin yang betul-betul menerima. Lalu sudah Prabowo lanjut aja, enggak usah ada pemilu-pemilu lah. Kira-kira begitu. Bang RS, begini loh maksud saya. Saya sepakat dengan penyampaian Bang RS bahwa Anies itu sudah khatam 30 juz. Nah, berarti saya sangat bangga dengan ucapan itu. Cuma bagaimana solusinya? Solusinya agar orang-orang yang berkompeten seperti Anies ini mempunyai peluang untuk itu, dan kita harus menyadari bahwa sistem itu sudah terinfeksi oleh beberapa orang politisi, terutama 10 tahun belakang ini gitu loh. Bagaimana cara kita sebagai rakyat mendobrak sistem yang sudah terinfeksi ini agar orang-orang seperti Anies itu bisa mempunyai peluang untuk menjadi pemimpin kita gitu loh di masa depan. Itu loh pertanyaan saya. Bagaimana cara kita gitu loh. Ya, jadi begini. Harus masuk partai politik. Solusinya begini, jadi solusinya tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Putra Gandhi. Jadi begini, kita kembali kepada Undang-Undang Dasar, lalu amandemen Undang-Undang Dasar itu. Caranya bagaimana? Bagaimana mari kita yang masih berkeinginan untuk pemilu pesta demokrasi ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan harapan, mari kita berkumpul, kita geruduk aja itu DPR. Lalu kita paksakan itu untuk sistem kepemiluan kita diperbaiki, lalu kembali lagi ke sana. Biar perlu kita kembali kepada Undang-Undang Dasar aja. Ngapain kalau sistem kepemiluan kita mau berjalan seperti ini? Karena di sini untuk oligarki bermain, para bajingan-bajingan yang merampok aset-aset negara ini cuma bermain di belakang itu. Mereka menggunakan tangan-tangan mereka untuk mengamankan tokoh-tokoh bangsa yang nanti menjadi pemimpin, tapi yang punya keberpihakan terhadap mereka. Tapi kalau orang-orang tokoh-tokoh bangsa yang betul-betul mau berdiri tegak lurus untuk kepentingan bangsa dan negara, itu mereka tidak akan di sana. Mana ada aguan itu, mereka mau aguan CS 9 cacing atau apa tuh, mau ada di Anies, kan tidak mungkin. Anies kan selalu frontal buat mereka. Itu aja. Jadi kira-kira begitu dari saya. Sedangkan waktu di DKI Jakarta aja kan sempat itu kan disuap lah 550 miliar kalau nggak salah infonya, itu kan ditolak sama Anies tuh. Apalagi kan kemarin masalah PIK ya, itu reklamasi itu kemarin kan malah itu bertentangan sekali dengan Luhut tuh. Luhut LBP itu kan paling keras tuh di era Jokowi ya. Pak Anies tuh yang berani melawan. Kan sempat pernyataan PLN, emang Anies itu siapa? Tau-taunya apa yang untuk PIK 2 kemarin itu yang dari aguan CS ya, 9 cacing ya, itu kan bisa dilawan, itu bisa dijegal oleh Pak Anies ya. Mungkin makanya mereka itu mungkin dendam dengan Pak Anies ya, berbagai cara lah kemarin itu gimana. Kalau saya berpikir begini, host. Seperti orang ini seperti orang bersaudara. Ya. Seperti orang bersaudara, misalnya dia bersaudara ada 7 orang. Nah, yang 1 orang ini
kelakuannya ini maaf agak sedikit bejat, dan satu orang ini mempengaruhi saudara-saudara yang lain untuk berbuat bejat juga gitu loh. Ini seperti apa ya namanya ya? Nah, yang satu orang ini Suara anak kecil bang, saudara- bang, suara anak kecil bang, agak wanti-wanti aku bang. Nanti TikToknya bang, yang ini akunya kena nanti bang. Agak jauh kan, agak jauh bang dari anak abang sedikit bang. Bukan aku larang apa enggak bang? Oke, siap. Dia ada larangan dari TikTok bang. Seperti 7 orang bersaudara. Nah, 7 orang bersaudara ini satu orang itu mempunyai maaf kelakuan agak sedikit bejat. Nah, sementara yang satu orang ini mempengaruhi saudara-saudara yang lainnya untuk berkelakuan bejat seperti yang satu orang ini. Dia menyampaikan bahwa yang saya lakukan sekarang ini sangat indah, sangat nikmat. Kita bisa mendapatkan uang cukup banyak, hidup kita bisa mewah, kita bisa ini untuk anak cucu kita kelak, kan begitu contohnya ya. Terus kalau saya lebih dominan daripada kita bicara tentang sistem, kalau saya pribadi ini maaf, saya lebih suka mengkarantinakan yang satu orang ini gitu loh, supaya jangan terpengaruh yang lainnya gitu loh. Gimana tuh solusinya? Kan prosesnya kan lagi berjalan itu. Iya, tapi yang satu orang ini sedang mempengaruhi saudara-saudara yang lainnya gitu loh, Bang. Iya. Sementara rakyat banyak tahu gitu loh. Dia bukan anak tertua, dia bukan anak tertua. Dia anak nomor 5, misalnya dia bertujuh, dia anak nomor 5 malahan atau nomor 7 lah gitu ya. Tapi dia mempengaruhi ke atasnya, dan yang di atasnya ini ya sudah mulai ada yang terpengaruh gitu loh. Oh, ternyata memang indah loh hidup seperti si A itu gitu katanya Iya gitu. kan karena disuap. Nah, itu Karena Pak Anies tadi. kemarin kan nggak mau disuap, makanya LBP itu berani ditantang dia kemarin dari Raja Jokowi. Makanya Nah, itu mereka tadi. Jadi rombongan-rombongan kalau mereka kita itu bicara kan sistem aja, Os, kalau kita bicara sistem terus menerus tanpa mengkarantina yang mempengaruhi orang banyak ini tadi, ini kayaknya kerja kita kayaknya mubazir aja, Os, gitu loh. Iya, kalau